Ya, ini kita lanjutkan nih dengan teman saya Pungkas nih. Tadi saya mencoba menggarisbawahi bahwa brand harusnya tanggap terhadap psikologis apa namanya publik ya. Apalagi tadi ada bicara tentang influencer, mungkin early adapter. Kepekaan brand itu menjadi semakin penting gitu menurut saya nih. Nah, ini menurut Pungkas gimana? Ya sama. Saya menyampaikan bahwa uh, karena semesta Twitter itu bisa jadi sangat jahat karena apa ya, sederhana karena ada berbagai macam keterbatasan di sosial media dan ada juga tradisi yang nggak bisa dilawan di sosial media. Nah, untuk bisa mengenal itu, seorang ahli memang harus hidup di alam itu berlama-lama dan melakukan banyak eksperimen, begitu. Nah, brand itu pun yang saya perhatikan untuk masuk ke sekarang tidak semuanya sukses di sosial media karena mungkin mindset mereka masih konvensional bahwa kalau saya masuk dan meskipun dia telah berdiri sejak tahun 1900 sekian, tiba-tiba mereka masuk ke sosial media, belum tentu mereka akan mendapatkan kesan positif sama seperti yang ada di media konvensional lainnya gitu. Poin saya adalah pencitraan yang perlu dibangun, interaksi yang perlu dibangun, itu semuanya harus dari nol lagi untuk bisa masuk ke alam atau tradisi sosial media. Nah, Gitu. definisi interaksi tadi gini, poin saya adalah apakah sosial media, cara berkomunikasi lewat sosial media itu berpengaruh ke konvensional? Buat saya iya bisa jadi. Buat saya untuk menanggapi yang Mas Handoko maksud, saya mungkin akan menyampaikan bahwa bisa saja sosial media itu drives the media mainstream. Karena kan sebenarnya kan attitude kan, bukan masalah menyesuaikan media. Iya. Tapi attitude bahwa ternyata psikologis audiens seperti itu gitu ya. Iya. Tadi yang Betul. Betul. Ya betul, itu orang bisa saja seperti yang Mas Ando. Ya, intinya saya setuju. Ya. Oke, yang Mari Nyanyi. Ya. Kira-kira itu yang saya tahu nih bersama teman dekat saya juga di lokasi loh. Saya tertarik sekali dengan gerakannya gitu karena begitu lucu gitu ya, sederhana gitu dan menurut saya cukup orisinil. Bisa cerita? Namanya Mari Nyanyi. Mari Nyanyi itu adalah gerakan berbasis inisiatif sosial berbasis komunitas. Jadi kami membuat inisiatif ini karena menanggapi satu dampak krisis di Indonesia bahwa tidak ada lagi lagu anak untuk anak dalam beberapa tahun terakhir malah. Kami bisa bilang 5 tahun terakhir itu tidak ada lagu anak yang memang booming dan digelorakan oleh anak-anak itu sendiri. Bahkan ada salah satu televisi yang membuat sebuah acara anak-anak tapi lagunya orang dewasa. Nah, buat kami ini krisis. Karena konyol pada saat di TV ada berita bahwa perpecahan, korupsi, terus ada pembunuhan dan lain sebagainya atau tidak memperhatikan nasionalisme dan lain sebagainya. Tapi kita selalu menyalahkan terus bahwa ini gimana sih mereka belajarnya apa sih dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri nggak invest pada generasi masa depan gitu. Jadi kami sendiri berpikir bahwa untuk menyelamatkan Indonesia dan supaya pemberitaan di TV itu menjadi bagus, di media menjadi bagus, itu adalah dengan invest dan memberi asupan atau wacana atau konten yang bagus ke generasi masa depan. Kami tidak percaya bahwa generasi masa kini, generasi saya bahkan itu bisa menyelamatkan Indonesia. Tapi yang bisa menyelamatkan Indonesia adalah generasi kecil yang sekarang malah nggak ngerti apa-apa. Tapi ada kesempatan untuk masuk ke sana. Akhirnya kami memilih membuatkan lagu anak. Menjawab krisis itu, kami menanggulanginya dengan memberikan solusi. Kalau memang nggak ada yang mau bikinin lagu anak, kita bikin lagu anak. Nah, ini yang menarik, ini berangkatnya dari krisis, berangkatnya dari problem lah ya, ada keresahan gitu. Nah, apakah pola seperti itu bisa dilakukan oleh brand? Iya. Karena menurut saya idealnya brand berbuat seperti itu karena Betul. Komunikasinya lebih Betul. tadi movement, meaning segala macam. Iya. Buat brand, kalau yang utama sih catatan saya kalau memang itu buat brand atau untuk kebutuhan komersial apapun harus ada co-creation. Co-creation yang artinya you have to evolve. Nggak bisa dengan dirimu
yang sudah bukan lagi kamu spotlightnya, tapi spotlightnya sekarang adalah people, gitu. Ini milik masyarakat. Kamu itu milik masyarakat. Brand itu milik masyarakat. Masyarakat butuh apa? Masyarakat merasa apa? Masyarakat moodnya seperti apa? Itu bisa. Itu harus ditanggapi oleh brandnya, gitu. Karena yang paling sederhana, ini contoh paling sederhana yang bisa kita lakukan di sosial media adalah kita tuh bisa tahu mood seseorang dalam menanggapi sebuah brand. Itu saya bisa tahu. Saya sebagai praktisi sosial media, saya menganalisa bagaimana pergerakan sosial media di Indonesia. Saya bisa tahu kok sebuah brand itu sekarang ini, menit sekarang ini sedang dibicarakan atau tidak, positif atau negatif, saya bisa tahu. Dan krisis apa yang sedang dialami oleh mereka sekarang saya bisa tahu. Dan kalau bicara kampanye, pola-pola kampanye, apakah pola kampanye 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, pola-pola yang tadi, movement segala macam itu akan semakin dibutuhkan? Kalau kita sedikit menduga gitu. Iya. Saya pikir dengan prinsipnya akan sama, kembali lagi ke people, kembali lagi ke behavior orang, masih di sana. Tapi akan ada banyak perubahan di berbagai macam media dan channel yang baru gitu. Karena berbicara dengan teman-teman praktisi mobile, praktisi teknologi sekarang, dan beberapa startup dan perusahaan digital dan lain sebagainya, channel yang disediakan akan semakin kondusif, akan semakin mudah berbicara dan mengekspresikan diri. Social movement akan sangat mudah. Jangankan 5 tahun ke depan, membuat sebuah komunitas itu semudah membuat akun di Twitter. Buatlah sebuah akun di Twitter, itu sudah jadi komunitas. Punya satu ide sederhana, buat akun Twitternya, berikan konten-konten yang menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu sudah jadi komunitas. Dan kamu sudah bisa menggerakkan masyarakat ke satu tempat. Jadi sekarang sudah semudah itu untuk melakukan sendiri aksi dan cara kamu menanggapi sebuah isu. Ya, yang menarik buat saya adalah kembali lagi ya ke kepekaan kita membaca kebutuhan atau keresahan atau situasi dari psikologis publik itu menjadi penting. Tadi Pungkas cerita tentang atau ada satu statement tentang co-creation. Bisa digambarkan co-creation, karena mungkin saya punya persepsi yang lain, mungkin teman-teman punya. Buat saya co-creation itu adalah memberi kesempatan untuk masyarakat untuk merayakan sendiri atau menyelenggarakan sendiri ide itu menjadi yang lebih sesuai gitu. Artinya yang memungkinkan terjadi di era sekarang adalah sebuah ide sederhana itu bisa direplikasi atau dibuat kembali sesuai dengan kebutuhan lokalnya, sesuai dengan insight lokalnya. Kalau biasanya kita di advertising masih harus research tentang insight lokal, dan saya orang Jawa tapi harus berpikir bagaimana insight lokal di Padang, di Sumatera atau malah di Nusa Tenggara, di mana gitu. Seakan-akan saya mengerti bagaimana insight lokal di sana gitu, bagaimana kelokalan di sana, Pak. Tapi kalau sekarang yang memungkinkan terjadi bila itu co-creation adalah biarkan dia bolanya bergerak sendiri sesuai dengan yang masyarakat pengen bentuk gitu. Brand akan bisa lebih engage ke dalam. Sedangkan social media itu hanya menjadi channel saja. Ini masalah attitude nih ya, nanti kita lanjutkan karena menurut saya attitude menjadi suatu hal yang penting. Nanti kita lanjutkan.